Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 42, ayat 1-11, yang berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allah-Mu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai, dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu, dari tanah sungai Yordan, dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku, mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allah-Mu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudaraku, apakah Anda pernah merasakan kerinduan yang sangat mendalam kepada seseorang? Rindu kepada suami atau istri yang untuk sementara waktu harus terpisahkan oleh jarak, karena tugas keluar kota atau keluar negeri. Tentunya ada perasaan yang sesak dan menyiksa dalam hati, karena kita ingin segera bertemu, tetapi tidak bisa, karena belum waktunya untuk bertemu. Bani Korah menggambarkan kerinduannya yang besar kepada Allah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Dalam segala keadaan dan dalam segala musim, air merupakan kebutuhan utama bagi segala makhluk hidup. Di saat musim kering, manusia dengan berbagai upaya dan kecanggihan teknologi, dapat mengupayakan memperoleh air, tapi bagaimana dengan hewan? Tentunya mereka sangat mengandalkan sungai yang berair, sebagai kebutuhan mereka, baik untuk minum, maupun tempat perlindungan. Sebesar itukah kerinduan kita kepada Allah? Dalam ayatnya yang 3, mengatakan, jiwaku haus kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Dalam mulut seorang percaya,
Kalimat tersebut berarti, kapankah aku dapat melihat tempat tinggal kekalku yang di sorga? Kapan aku datang kepada Tuhan Yesus? Orang-orang percaya yang menyadari bahwa dirinya adalah pengembara dan orang asing di bumi, pasti memiliki kerinduan yang seperti ini. Sebaliknya, mereka yang merasa nyaman di bumi, mereka yang tidak rohani, mengharapkan bumi akan kekal bersama mereka yang tinggal di atasnya. Orang-orang yang seperti ini, tidak memiliki kerinduan akan Allah yang hidup. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki kerinduan akan Tuhan Yesus dan sorga? Dalam ayatnya yang kelima, mengatakan, inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Orang yang memiliki kerinduan kepada Allah, akan merasakan kesedihan, saat mereka ingin beribadah ke rumah Allah, tapi mereka tidak bisa melakukannya, karena situasi dan kondisi tertentu. Mereka merasakan kesedihan mendalam, perasaan gundah gulana, mengingat betapa bahagia dan diberkati, saat datang beribadah ke rumah Allah, dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam kebersamaan dan keramaian jemaah, dan mereka ingin merasakan hal seperti itu lagi. Ada suatu kerinduan yang besar, untuk dapat terus beribadah kepada Allah, bersama-sama dengan jemaah yang lain. Sebesar itukah keinginan dan kerinduan kita, untuk beribadah kepada Tuhan? Ketiga pertanyaan ini, kiranya dapat menjadi bahan refleksi diri, di mana hanya Tuhan dan pribadi masing-masing, yang mengetahui jawaban yang sejujur-jujurnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.